Selamat datang dan selamat menyaksikan dari kelompok kami. Selamat pagi Bu Bidan, perkenalkan saya Nisa, ibu hamil dengan usia kandungan 20 minggu. Yang saya tanyakan di sini, apakah preeklamsi itu berbahaya untuk ibu hamil? Bagaimana cara mencegah preeklamsi sejak dini? Dan bagaimana tata laksana kita setelah terkena preeklamsi? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Nisa. Pertanyaan sangat bagus dan luar biasa sekali. Mari kita bahas dalam video ini. Simak sampai selesai ya ibu-ibu ya. Tahukah ibu, di Indonesia itu preeklamsi pada kehamilan merupakan penyebab kematian utama selain infeksi dan perdarahan loh. Kondisi ini bisa terjadi tanpa gejala yang jelas loh ibu-ibu. Tapi dampaknya sangat serius bagi ibu dan janin. Yuk kita pelajari bersama ibu-ibu, mulai dari apa itu pengertian dari preeklamsia, tanda-tanda preeklamsia, faktor risiko preeklamsia, hingga cara mencegah dan mendeteksi dini adanya preeklamsia. Karena mengenali lebih awal berarti menyelamatkan dua nyawa sekaligus, yaitu ibu dan janin. Preeklamsi merupakan komplikasi dalam kehamilan dimulai dari umur lebih dari 20 minggu ditandai dengan peningkatan tekanan darah dan protein di dalam urin. Penyebabnya belum diketahui, tetapi para ahli menduga ini terjadi karena adanya gangguan pembentukan pembuluh darah di plasenta dan ketidakimbangan sistem imun pada ibu selama kehamilan. Nah, ada beberapa faktor risiko yang dapat mempengaruhi kemungkinan ibu mengalami preeklamsi, yaitu yang pertama adalah kehamilan pertama, yang kedua usia ibu kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun, yang ketiga adalah riwayat preeklamsi sebelumnya, yang keempat kehamilan kembar, yang kelima adalah riwayat penyakit seperti hipertensi, diabetes mellitus, serta ginjal. Yang terakhir adalah riwayat keluarga dengan preeklamsi. Jadi, bagi ibu yang memiliki faktor-faktor tersebut, penting sekali untuk melakukan pemeriksaan secara rutin guna agar tanda-tanda awal bisa terdeteksi dari awal. Preeklamsia ini sering tidak menimbulkan gejala awal. Makanya sering disebut silent killer pada kehamilan. Namun ibu-ibu perlu mengetahui tanda dan gejala, yaitu tensi lebih dari 140/90, kemudian terdapat bengkak pada muka, tangan, dan kaki, kemudian nyeri kepala yang hebat, nyeri ulu hati atau perut bagian atas, kemudian produksi urin menjadi sedikit, dan mual muntah yang berat di usia kehamilan lanjut. Preeklamsia ini jika tidak ditangani dengan baik akan berkembang menjadi eklamsia, yaitu kondisi di mana ibu mengalami kejang, dan dampaknya ini sangat buruk bagi ibu dan janin, seperti berat badan lahir rendah, kemudian gagal pertumbuhan, kemudian bisa sampai ke kematian bayi. Maka dari itu, deteksi dini dan pengawasan rutin oleh tenaga kesehatan sangat dianjurkan dan sangat berarti untuk mencegah komplikasi-komplikasi tersebut. Nah, setelah mengenal apa itu preeklamsi, mari kita bahas mengenai bagaimana sih cara pencegahannya. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu cek kehamilan rutin minimal 8 kali kunjungan, bisa di bidan, puskesmas, atau rumah sakit. Lalu yang kedua, periksa urin dan tekanan darah secara rutin setiap kontrol. Lalu yang ketiga, patuhi anjuran dokter atau bidan apabila diberikan suplemen atau obat. Lalu yang keempat, makan makanan bergizi, perbanyak buah dan sayur, serta hindari makanan yang tinggi garam. Lalu yang kelima yaitu patuhi anjuran dokter, istirahat cukup, dan hindari stres berlebihan. Lalu yang keenam, segera datang ke fasilitas terdekat apabila ditandai gejala seperti berikut, yaitu antara lain sakit kepala hebat, lalu pandangan kabur, dan bengkak di bagian badan. Ingat ya, pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Mari kita bersama-sama meningkatkan kesadaran akan pentingnya deteksi dini preeklamsi. Saya Reni Umita bersama rekan-rekan mahasiswa kebidanan mengajak semua ibu hamil untuk menjaga kesehatan, karena ibu sehat, bayi kuat, keluarga bahagia.
Terima kasih telah menonton video ini. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian video ini, kami mohon maaf. Sampai jumpa di video edukasi kesehatan selanjutnya.